Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Atu sayyidina Muhammadan wasalatu fadil wasyraf. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin
والصلاة والسلام على رسول الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Yang pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah, di mana tidak semua kaum muslimin bisa salat Jumat karena ada yang sakit dan hal lain sebagainya. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Pada hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai kita sebagai hambanya, yang mencintai kita sebagai umatnya, yang benar-benar berdoa untuk kita. Maka hendaklah pada hari Jumat ini kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya punya target hidup. Itu sudah pasti. Minimal dalam 3 hal. Yang pertama, dalam ilmu. Kita harus bisa mencapai pendidikan yang baik, yang tinggi. Kita pengen anak-anak kita sekolah bukan hanya SD saja, tapi mungkin tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, S2, S3, bahkan menjadi profesor. Yang kedua, minimal dalam hal harta. Kita bekerja sehari-hari, kita mentargetkan berapa yang kita dapatkan. Kita usaha, kita juga mentargetkan berapa yang harus kita dapatkan. Ada evaluasi setiap bulannya, bahkan setiap pekannya. Kenapa ini tidak tercapai? Dan ada masalah apa? Kita mentargetkan itu. Karena apa? Ada gaji-gaji yang perlu kita berikan. Ada karyawan yang berada di bawah naungan perusahaan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam amal, dalam perbuatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Dan Rasulullah setiap pagi selalu mentargetkan 3 hal ini. Namun ada yang berbeda dengan kita dengan Rasulullah targetnya. Coba kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap setiap pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai aktivitas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Riwayat Tirmizi wa riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW selalu mentargetkan, ini menjadi target yang selalu beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Yang pertama,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh pada pagi hari ini kami meminta kepadamu. Kami memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat inilah yang menjadikan kita khalifah di muka bumi. Bisa mengurus bumi dengan baik. Banyak orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat. Dan tidak penting berapa banyak ilmu yang didapat, berapa tinggi pendidikan yang dia kejar, kalau itu tidak bermanfaat, maka tidak ada gunanya, Pak. Banyak orang yang paham hukum, sekolah di perguruan tinggi, masuk universitas hukum, fakultas hukum, S1, S2, S3, bahkan jadi profesor hukum, tapi dia mempermainkan hukum. Banyak orang ahli ekonomi, S1, S2, S3 tentang keuangan atau tentang perekonomian, tapi dia mempermainkan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat, bahkan ekonomi negara. Banyak orang ahli dalam ilmu agama, tapi juga mempermainkan ilmu agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita, carilah ilmu dan jadikan ilmu itu bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Maka ketika seseorang itu mendapatkan misalkan satu hadis dari Rasulullah SAW, la yashrabbanna ahadukum qa'iman misalkan, yang kecil. Tidak seorang pun dari kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Maka kemudian ketika dia minum, dia ingat hadis ini. Oh, tidak boleh minum sambil berdiri. Kecuali kita minum air Zam-Zam. Maka ketika minum, kita duduk. Kita mencari tempat duduk atau kita nongkrong. Kita minum. Ketika dia mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali kebaikan yang serupa. Dan barang siapa yang datang dengan kejahatan, maka Allah akan mengganti kejahatannya kepada dia. Serupa, sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mendapatkan ayat ini, dia benar-benar ingin berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu. Contoh menaruh sendal untuk wudu. Ditaruhnya sendal di masjid untuk wudu walaupun itu hanya sendal jepit. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia berharap kepada Allah, ya Allah lihatlah. Saya mungkin hanya bisa menaruh satu sendal jepit di sini. Tapi semoga engkau melihat ini. Karena aku yakin, karena engkau telah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, maka Allah akan mengganti dengan 10 kali lipat perbuatan baik yang serupa. Maka dia mengamalkan ilmunya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dia belajar hukum benar-benar untuk memperbaiki hukum. Dia belajar ekonomi benar-benar untuk membereskan ekonomi. Pengen negara ini baik, pengen kemudian mengentaskan kemiskinan, tidak mengutak-atik data kemiskinan. Ya benar, pengen benar-benar yang miskin ini benar-benar menjadi kaya. Dia pengen benar-benar yang awalnya mustahik kemudian menjadi muzaki. Tapi kadang Pak, di antara kita banyak yang berdoa untuk menjadi mustahik. Jarang sekali yang berdoa untuk menjadi muzaki. Contoh, ya Allah, pada bulan Ramadan ini yang ngasih zakat itu di masjid sana, masjid sana, masjid sana. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan bagian dari zakat itu. Itu sama saja kita berdoa untuk menjadi mustahik. Dan setiap tahun itu berdoanya seperti itu. Lalu kapan kita berdoa? Ya Allah, pada tahun ini memang saya mendapatkan bagian dari zakat ya Rabb. Tapi saya pengen ya Allah, tahun depan saya bisa berzakat.
saya menjadi muzaki. Ya Rabbana. Dia berdoa seperti itu. Pengen menjadi muzaki. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka target yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Kemudian yang target yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau target kita mungkin dalam perusahaan kita akan mendapatkan sebanyak 100 juta dalam satu bulan ini, atau 300 juta, atau 1 miliar dan lain sebagainya. Tapi sudahkah yang kita dapat itu adalah thayyiban, adalah sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik itu bagaimana? Dia didapatkan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik dan benar, kemudian dipergunakan juga dengan cara yang baik dan benar. Thayyiban. Dan hartanya dan bentukannya itu adalah sesuatu yang halal dan baik. Rezeki, contoh misalkan yang paling kecil adalah makanan. Itu target Rasulullah, makannya yang dimakan siang itu, yang dimakan pada hari itu haruslah yang baik. Nasi, mendapatkan nasi yang baik. Ya. Tidak rusak. Kemudian lauknya, rencangnya itu yang baik. Yang halal. Oh, nggak boleh makan darah. Nggak boleh makan daging ini. Oh, nggak boleh makan itu dan lain sebagainya. Benar-benar yang baik. Lalu dengan cara yang baik. Tidak boleh makanan yang hari ini kita makan diambil dari uang yang dimana diambil dari dana korupsi. Banyak orang yang mentargetkan uang, mendapatkan uang dan harta, tapi bukan thayyiban, dari sesuatu yang baik. Targetnya bulan ini karena ada cicilan rumah 5 juta. Lalu kemudian ada cicilan mobil 7 juta. Belum lagi untuk kebutuhan anak sekolah 5 anak atau misalkan 3 anak 1,5 juta, bahkan sampai 3 juta. Udah 15 juta itu. Kemudian untuk makannya 5 juta, padahal gajinya cuma 5 juta atau gajinya 10 juta. Lalu bagaimana sisanya? Cari saja yang penting anak saya bisa makan, anak saya bisa sekolah, kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil. Itu target kita. Tapi target Rasulullah enggak. Rizqan thayyiban, baik. Jangan sampai nih rezeki kita, gaji kita yang cuma 5 juta, tapi kita pengen mentargetkan misalkan 15 juta, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Korupsi, proyek sana sini, tanda tangan sana sini dan lain sebagainya. Ya, cashback sana sini. Naudzubillahi min dzalik. Maka akhirnya yang dimakan oleh anak istri itu dari uang korupsi. Yang rumah yang ditinggali, tiap hari kita tinggal di sana, tidur di sana, bercengkrama dengan anak istri di sana, ternyata semuanya haram. Beli genteng, karena gentengnya udah bocor, ngambil dari uang korupsi. Jadilah genteng itu 10 juta. Selesai, bahwa tiap hari kita tidur di sana, tiap hari kita tinggal di sana, tapi dinaungi oleh genteng yang haram. Maka yang kedua itu rizqan thayyibah. Rezeki yang baik targetnya. Bukan rezeki yang banyak. Kita seringkali tertipu oleh sesuatu yang banyak, tapi kemudian kita tertarik dengan sesuatu yang baik, tidak tertarik dengan sesuatu yang baik. Maka jadikanlah ini rezeki. Maka jadikanlah ini target kita, rezeki yang baik. Jangan sampai nih anak saya makan dari nasi yang haram, makanan yang haram, mobil yang saya pakai mudah-mudahan baik, rumah yang kita tinggalin baik, pendidikan anak kita ya dibayarkan dari uang yang baik. Jangan sampai salah. Sehingga kemudian kenapa anak kita nih
udah belajar banyak tentang akhlak, tentang adab, tentang tafsir, tentang Al-Quran, tapi masih ngelawan orang tuanya. Lawang orang tuanya juga ngasih makan dari yang haram. Lawang orang tuanya juga memberikan pendidikan dengan harta yang haram. Bagaimana bisa kemudian seorang anak itu taat kepada orang tuanya? Lalu kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, rasanya capek. Kita bekerja saja misalkan di kantor, udah mengerjakan dari pagi sampai sore semua pekerjaan kita kerjakan, ternyata salah. Tidak diterima oleh bos kita. Ini salah, yang benar tuh begini-begini, coba diulangi. Kalau seperti itu kita masih bisa mengulang, Pak. Tapi kalau amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala rasanya sulit kita mengulangnya. Salat, maka dari salat itu kita wajib berwudu. Berwudunya juga harus baik dan benar. Kalau dalam ilmu ushul fiqh, al-amru bi syai'i amrun bi wasailihi, perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sesuatu yang lain, wasilah-wasilahnya yaitu wudunya. Wudunya harus baik dan benar, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Kita wudu kemudian muka asal aja kita tempelin air, tangan tidak sampai siku, misalkan. Pakaian yang digunakan ternyata najis. Bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjadi target wudu yang benar, syaratnya benar, rukunnya benar. Kita berdoa sebelum wudu. Kita basuh wajah kita dengan baik. Pengen bersih, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, hari ini saya mengusap wajahku untuk sholat. Maka pada hari nanti ya Allah, di hari kiamat nanti ya Allah, bayyit wajhi, putihkan dan bersihkan wajahku. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di mana pada hari itu banyak wajah-wajah yang berseri dan bersih, dan banyak juga wajah-wajah yang hitam kelam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah 3 target ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi target kita semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setiap pagi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pagi hari ini ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang kau terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadin wa ala alihi wa Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 target tadi, lalu kemudian akan menuju kemana itu semuanya. Ilmu yang bermanfaat untuk apa? Ya. Untuk apa kita gunakan ilmu kita? Apakah untuk diri kita, atau hanya memperkaya diri kita, atau bahkan menipu orang lain dengan diri kita, dengan ilmu yang kita dapatkan? Dari harta, apakah hanya untuk memperbesar perut kita, memperbesar rumah kita, tidak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin, membiarkan mereka, yang penting kita bahagia. Dari amal-amal yang kita lakukan, targetnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh Israel. Ribuan yang wafat. Ribuan yang wafat. Anak-anak kecil dan juga ibu-ibu, orang-orang sakit, semuanya diserang. Genosida telah terjadi di sana. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Kalau engkau melihat kemungkaran, genosida yang terjadi, maka berbuatlah dengan hartamu. Berbuatlah dengan kekuatanmu. Kalau menjadi pejabat, tolonglah mereka. Kalau kita jadi presiden, tolonglah mereka. Kalau kita punya perusahaan, tolonglah mereka dengan perusahaan kita. Kalau kita punya harta, tolonglah mereka dengan harta kita. Yang kedua, kalau emang nggak bisa dengan ini, fabilisanihi, dengan lisannya. Jangan sampai kemudian lisan kita mengatakan bahwa orang-orang Israel itu membela diri. 150 yang ditawan, maka mereka menghancurkan 3.000 manusia, mematikan 3.000. Dari lisan kitalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menilai kemana kita berpihak. Kemudian yang ketiga, kalau emang itu nggak bisa, kita nggak berani ngomong, nggak berani bersedekah, nggak berani berbagi, nggak mau bahkan. Fabiqalbi, minimal kata Rasulullah, dengan hatinya. Jangan sampai hati kita jangan sampai hati kita tidak mencintai Baitul Maqdis. Jangan sampai hati kita membenci Masjidil Aqsa. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan Isra'nya dan kemudian mengawali Mi'rajnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami ruh para nabi untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ruh para malaikat. Di mana kemudian para nabi di sana berzikir. Dari Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, bahkan Aisyah, semuanya berdoa di sana. Jangan sampai kemudian hati kita membenci mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minimal kata Rasulullah, berdoalah. Berdoalah untuk membantu mereka. Kuatkanlah doa kita untuk mereka. Kasihanilah mereka. Berikan kasih sayang untuk mereka minimal dari doa-doa kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. A'daka a'dad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum walqi fi qulubihim raba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi jami'il bilad. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adabna wa ilaykal masir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.